Dewan yang terhormat, hari ini kita tidak hanya berbicara tentang harga bensin, kita berbicara tentang prioritas peradaban. Mosi ini adalah sebuah langkah transformatif untuk menggeser paradigma pembangunan kita. Kami mendefinisikan mosi ini sebagai kebijakan fiskal radikal namun terukur. Pemerintah akan menghentikan seluruh bantuan dana untuk subsidi BBM retail dan melakukan penguncian anggaran 100% ke dalam dana transformasi mobilitas nasional. Kebijakan ini mencakup pembangunan infrastruktur, subsidi operasional tiket, hingga digitalisasi angkutan penumpang. Kami menegaskan bahwa transportasi publik dalam definisi kami bukan sekedar bus di kota besar, melainkan ekosistem mobilitas yang menghubungkan wilayah urban, penyangga, hingga daerah rural, memastikan tidak ada warga negara yang terisolasi secara ekonomi hanya karena mereka tidak mampu membeli kendaraan pribadi. Mari kita bedah realitas yang menyakitkan saat ini. Kita terjebak dalam ekonomi bakar uang. Setiap tahun, APBN kita tersedot ratusan triliun rupiah untuk seluruh yang bersifat konsumtif dan habis dalam sekejap di knalpot kendaraan. Status KIO adalah sebuah paradoks. Kita mensubsidi barang yang justru menciptakan masalah baru, kemacetan, polusi, dan kecelakaan. Lebih jauh lagi terjadi eksploitasi struktural. Dana melonjak 80%, subsidi justru dinikmati kelas menengah ke atas. Sementara itu, masyarakat miskin dipaksa masuk ke dalam jeratan uang utang untuk membeli sepeda motor karena negara gagal menyediakan alternatif. Mereka harus mengalokasikan hingga 30% pendapatan hanya untuk mobilitas. Ini alasan mengapa kami setuju dengan mosi ini. Kami ingin menghentikan subsidi yang memperlebar jurang ketimpangan. Kami sadar bahwa perubahan besar memerlukan mitigasi. Oleh karena itu, mekanisme kami terdiri dari dua pilar. Yang pertama, masa transisi 24 bulan. Kami tidak akan mencabut subsidi secara mengejutkan. Pada 12 bulan pertama, pemerintah akan melakukan pembangunan di depan. Dana talangan akan digunakan untuk mendatangkan ribuan armada bus dan memperbaiki integrasi rel kereta. Saat subsidi dimulai dikurangi di tahun kedua, masyarakat sudah memiliki pilihan yang nyata dan layak. Yang kedua, 3 pilar alokasi. Yang pertama, infrastruktur keras, yaitu jalur khusus, stasiun, dan halte. Kedua, subsidi operasional dengan memastikan harga tiket tetap flat, misal 5.000 untuk perjalanan sejauh apapun. Ketiga, integritas first mile dan last mile. Mensubsidi angkutan lokal atau ojek penumpang yang terhubung ke stasiun utama, sehingga mobilitas dimulai dari depan pintu rumah warga. Secara ekonomi, subsidi BBM adalah biaya peluang yang hilang. Setiap rupiah yang ditaruh di bensin adalah 1 rupiah yang hilang dari pendidikan atau kesehatan. Lebih buruk lagi, subsidi BBM sangat rentan terhadap volatilitas harga minyak dunia. APBN kita disandera oleh konflik global yang tidak bisa kita kontrol. Dengan mengalihkan dana ini ke transportasi publik, kita menciptakan multiplier effect. Pembangunan transportasi massal menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, manufaktur bus atau kereta, dan teknologi sistem pembayaran. Selain itu, efisiensi waktu yang didapat dari hilangnya kemacetan akan meningkatkan produktivitas nasional secara masif. Kita mengubah beban fiskal menjadi aset nasional yang berumur panjang. Dewa yang terhormat, mobilitas harus dipandang sebagai hak, bukan kemewahan. Saat ini, jika Anda miskin dan tidak punya motor, peluang kerja Anda terbatas pada jarak yang bisa Anda tempuh dengan jalan kaki. Ini adalah hambatan bagi mobilitas vertikal. Transportasi publik adalah penyama derajat. Di dalam kereta atau bus yang nyaman, seorang CEO dan sebuah buruh berbagai ruang yang sama. Dengan mengalihkan subsidi, kita memberikan akses bagi masyarakat bahwa untuk mencapai pusat ekonomi dengan biaya hampir nol. Kami mengoreksi ketidakadilan di mana pajak dari orang miskin digunakan untuk mensubsidi bensin mobil mewah, dan memberikannya adalah bentuk layanan yang bisa dinikmati semua orang. Terakhir, mendukung subsidi BBM berarti mendukung perusahaan paru-paru anak cucu kita, perusahaan paru-paru anak cucu kita.
kita tidak bisa mencapai target dekarbonisasi selama negara masih mensubsidi emisi. Satu rangkaian kereta dapat mengangkut ribuan orang, menggantikan ribuan mobil yang membuang racun ke udara. Dampak lanjutannya adalah pada sektor kesehatan. Beban BPJS untuk penyakit ISPA dan kanker paru-paru akibat polusi sangatlah besar. Dengan beralih ke transportasi publik, kita secara tidak langsung menghemat anggaran kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup di kota-kota besar yang selama ini tercekik oleh asap kendaraan. Kami telah membuktikan bahwa subsidi BBM adalah kebijakan yang gagal secara moral dan rapi secara ekonomi. Kami telah menunjukkan bahwa transportasi publik bukan hanya sekedar alternatif, melainkan solusi fundamental bagi ketimpangan, kemacetan, dan krisis iklim. Dewan Juri yang terhormat, dari mosi Dewan ini akan menghapus subsidi BBM dan mengalihkan seluruh anggarannya untuk transportasi publik. Kami dari tim Opening Opposition melihat dari realitas sosial, ekonomi, dan juga kesiapan sistem. Debat kali ini bukan tentang transportasi publik itu penting atau tidak, melainkan tentang apakah menghapus subsidi BBM secara total merupakan kebijakan yang adil dan efektif untuk masyarakat saat ini. Kami, tim Opening Opposition, akan menunjukkan bahwa kebijakan ini terlalu drastis, di mana kebijakan ini justru akan mengorbankan kelompok rentan dan gagal menjawab masalah transisi di negara yang ketergantungan tinggi dengan BBM. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara pertama dari tim Opening Opposition berdiri di sini untuk menolak dengan tegas mosi ini. Alasannya sangat jelas. Yang pertama, subsidi BBM tidak boleh dihapus total, terutama sebelum transportasi publik ini akan benar-benar merata ke berbagai daerah-daerah, terutama daerah terpencil yang dapat dijangkau semuanya. Yang kedua, mengalihkan seluruh anggaran subsidi BBM ini merupakan suatu kebijakan yang mengabaikan kondisi sosial, geografis, dan ekonomi masyarakat saat ini. Kami akan menyampaikan senggahan terhadap tim OG. Tim OG menyebutkan bahwa transportasi publik sebagai ekosistem yang merata. Yang menjadi kritik dari tim Opening Opposition yaitu saat ini transportasi publik masih terpusat di kota saja, sedangkan di desa-desa dan daerah yang terpencil hampir tidak memiliki akses tersebut. Dengan mengandalkan bus dan kereta saja yang dijadikan sebagai solusi tanpa memperhatikan kondisi geografis adalah klaim yang menurut kami terlalu idealis. Jadi, masyarakat rentan di daerah-daerah terpencil akan tetap tidak terlayani. Yang kedua, tim OG menyatakan bahwa subsidi BBM adalah biaya peluang dan dengan pengalihan dana akan menciptakan efek multiplier yang besar. Analisis dari tim OG terlalu simplistis menurut kami, karena efek dari multiplier hanya akan terjadi jika investasi yang dilakukan secara efisien. Transportasi publik yang belum matang justru akan menimbulkan kerugian operasional. Tim OG mengasumsikan bahwa masyarakat akan langsung beralih menggunakan transportasi publik, padahal perilaku masyarakat tidak akan berubah dengan begitu cepatnya. Tim OG menyatakan bahwa transportasi publik dijadikan sebagai solusi dari polusi dan kesehatan. Transportasi memang ramah, publik memang ramah akan lingkungan, tetapi efek nyata pada populasi dan kesehatan tidak langsung terjadi secara instan. Klaim OG tentang menghemat BPJS dan menciptakan udara yang bersih dari asap kendaraan terlalu jangka panjang jika dijadikan sebagai dasar dari penghapusan subsidi BBM. Dari tim Opening Opposition akan menyampaikan argumen. Yang pertama, berdampak langsung terhadap kelompok rentan. Dengan penghapusan subsidi BBM yang dilakukan, hal tersebut akan menaikkan harga BBM dan akibatnya akan sangat luas. Yang pertama, ongkos transportasi menjadi naik. Yang kedua, harga bahan pokok juga akan meningkat drastis. Yang ketiga, biaya produksi UMKM akan meningkat. Di sini, yang akan sangat terdampak itu bukan hanya pemilik kendaraan-kendaraan mewah saja, melainkan pengemudi ojek, kurir, nelayan, dan petani kecil, serta pekerja informal yang mobilitasnya tinggi. Transportasi publik belum bisa menjangkau mereka, sehingga kebijakan ini justru akan
membuat seseorang semakin miskin dan dampaknya juga akan semakin besar. Yang kedua, ketimpangan terhadap infrastruktur transportasi publik. Mosi ini seperti mengasumsikan bahwa transportasi publik itu sudah tersedia secara luas dan juga nyaman. Nyatanya, transportasi publik hanya terpusat di kota besar saja. Daerah pinggiran dan pedesaan masih sangat bergantung dengan kendaraan pribadinya dan subsidi BBM. Menghapus subsidi BBM sebelum membangun akses publik yang merata sangatlah tidak efektif bagi kehidupan masyarakat saat ini. Yang ketiga, risiko ekonomi dan sosial dalam masa transisi. Masa transisi tentunya memerlukan waktu yang panjang. Kebijakan ini justru akan berisiko menurunkan daya beli dan akan menimbulkan ketidakstabilan sosial serta protes publik. Dengan adanya kebijakan ini, kepercayaan masyarakat terhadap negara justru akan semakin turun ketika beban hidup yang naik dengan begitu drastis dan negara akan dianggap melepas tangan dari kebutuhan dasar mobilitas rakyat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat diterima oleh publik dan stabil. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Opening Opposition akan menawarkan mekanisme yang lebih adil, realistis, dan juga lebih manusiawi. Mekanisme kami yaitu yang pertama, subsidi BBM tepat sasaran. Diadakannya pembatasan terhadap subsidi BBM, di mana subsidi BBM ini hanya untuk kelompok menengah seperti transportasi umum, nelayan, petani, dan pekerja informal, sehingga subsidi BBM ini akan tepat sasaran. Yang kedua, pengalihan anggaran yang dilakukan secara bertahap, bukan total. Pengalihan dilakukan secara bertahap, bukan langsung dipindahkan. Hal ini karena masyarakat tentunya memerlukan waktu untuk beradaptasi dan ekonomi rakyat tidak boleh dijadikan sebagai korban dari kebijakan yang instan ini. Yang ketiga, pembangunan transportasi publik terlebih dahulu. Akses, kualitas, dan keterjangkauan dipastikan terlebih dahulu sebelum mencabut subsidi BBM. Negara wajib untuk memastikan kesiapan sistem transportasi publik sebelum mencabut subsidi BBM dengan fokus terhadap daerah-daerah pinggiran dan desa. Tanpa adanya kesiapan yang matang tersebut, penghapusan subsidi BBM justru hanya akan menjadi hukuman bagi ekonomi, bukan menjadi solusi yang tepat. Dewan juri yang terhormat, menghapus BBM secara total merupakan suatu kebijakan yang tidak sensitif terhadap realitas sosial, menghukum kelompok rentan, dan justru akan mengasumsikan kesiapan sistem yang belum ada. Perubahan yang begitu besar harus dilakukan dengan penuh hati-hati, keadilan, dan juga transisi yang lebih manusiawi. Oleh karena itu, demi kestabilitasan ekonomi, keadilan sosial, dan kebijakan yang realistis, kami dengan tim Opening Opposition dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, tim Opening Opposition mencoba membangun narasi ketakutan dengan dalih keadilan bagi kelompok rentan. Namun mereka menutup mata bahwa status quo yang mereka pertahankan justru adalah sistem yang paling tidak adil bagi rakyat miskin. Saya akan membagi pidato saya ke dalam dua bagian. Yang pertama ada sanggahan terhadap tim Opening Opposition dan perluasan argumen tim Opening Government. Dewan juri yang terhormat, sebelum menangkang lebih jauh, mari kita bedah narasi ketakutan yang dibangun oleh tim Opening Opposition. Mereka mengklaim bahwa membela rakyat kecil, namun pada kenyataannya mereka sedang melanggengkan sistem yang memaksa rakyat miskin mengalokasikan hingga 30% pendapatannya hanya untuk mobilitas pribadi yang tidak efisien. Sanggahan utama kami adalah bahwa keadilan yang mereka tawarkan hanyalah fata morgana karena membiarkan subsidi BBM tetap ada. Berarti terus membiarkan 80% anggaran negara dinikmati oleh kelas menengah ke atas, sementara infrastruktur publik bagi si miskin tetap terbengkalai. Yang pertama, tentang ketimpangan akses urban dan rural. Opening Opposition menyatakan bahwa kebijakan ini tidak adil bagi daerah terpencil. Namun mereka gagal memahami mekanisme kami mengenai pembangunan di depan. Kami tidak mencabut subsidi lalu membiarkan rakyat sendirian.
karena kami melakukan earmarking 100% untuk membangun ekosistem mobilitas yang menjangkau wilayah penyangga dan rural. Tanpa penghapusan subsidi BBM, daerah terpencil selamanya tidak akan punya transportasi publik karena anggaran negara habis terbakar di tangki bensin mobil mewah di kota-kota besar. Yang kedua, tentang kenaikan harga dan kelompok rentan. Opening position mengkhawatirkan kenaikan harga bahan pokok. Kami menjawab ini dengan subsidi operasional dan integrasi first mile atau last mile. Ketika biaya logistik dialihkan dari BBM ke transportasi massal berbasis rel atau listrik yang efisien, biaya distribusi dalam jangka panjang akan jauh lebih stabil karena tidak lagi disandera oleh volatilitas harga minyak di dunia. Justru dengan mempertahankan subsidi BBM, kita membiarkan kelompok rentan terus terjebak dalam jeratan utang untuk membeli kendaraan pribadi karena tidak ada pilihan lain. Masuk ke dalam argumen utama kami ingin menegaskan bahwa mosi ini bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan sebuah langkah transformatif untuk menghentikan ekonomi bakar uang yang selama ini menyandera APBN kita. Kami berdiri di atas prinsip bahwa setiap rupiah yang terbakar di knalpot adalah hilangnya kesempatan emas untuk membangun aset nasional yang produktif, lapangan kerja baru di sektor manufaktur, serta efisiensi waktu yang akan meningkatkan produktivitas nasional secara masif. Yang pertama adalah memutus rantai ekonomi bakar uang. Dalam Juli setiap tahun kita membuang ratusan triliun rupiah untuk konsumsi jangka pendek yang habis dalam sekejap di knalpot. Pembicara satu kami telah menjelaskan tentang opportunity cost. Saya di sini memperdalam ini. Subsidi BBM adalah subsidi untuk polusi dan kemacetan. Dengan mengalihkan dana tersebut menjadi aset nasional, contohnya kereta, bus, dan infrastruktur. Kita mengubah beban fiskal menjadi modal produktif yang meningkatkan produktivitas nasional secara masif melalui efisiensi waktu. Dan yang kedua ada transportasi publik sebagai great equalizer. Kami ingin menegaskan kembali bahwa mobilitas adalah hak asasi. Di bawah skema opening position, si miskin tetap dipaksa mengeluarkan 30% pendapatannya untuk bensin dan perawatan motor. Di bawah skema kami dengan tiket flat Rp5.000, seorang buruh dapat menjangkau pusat ekonomi dengan biaya hampir nol. Inilah keadilan yang nyata, di mana ruang publik menjadi penyama derajat antara CEO dan buruh. Yang ketiga ada urgensi kesehatan yang tidak bisa ditunda. Oposisi menganggap dampak kesehatan adalah jangka panjang. Namun, beban BPJS untuk penyakit ISPA adalah polusi krisis yang terjadi pada saat ini. Kita tidak bisa menunggu kesiapan sistem yang tidak pernah dibangun karena anggarannya selalu habis untuk subsidi bensin. Kami memilih untuk menghentikan perusahaan paru-paru anak cucu kita sekarang juga. Untuk memastikan kebijakan ini tidak menjadi kebijakan instan yang merugikan rakyat, kami memperdalam mekanisme pelaksanaan melalui 3 lapisan pengamanan teknis. Yang pertama, sistem pengawasan dana, earmarking transparan. Pemerintah telah membentuk Komite Independen Transformasi Mobilitas yang bertugas mengawasi agar 100% anggaran subsidi BBM benar-benar dikunci untuk transportasi publik. Dana ini tidak diperbolehkan untuk dialokasikan ke pos belanja lain guna menjamin keberlangsungan subsidi operasional tiket dalam jangka panjang. Laporan penggunaan dana akan dipublikasikan secara berkala untuk menjaga kepercayaan masyarakat selama masa transisi 24 bulan. Yang kedua, digitalisasi dan integrasi pintu ke pintu. Mengimplementasikan sistem tiket terintegrasi di mana suatu pembayaran mencakup seluruh perjalanan, termasuk angkutan pengumpan atau first mile dan last mile. Seluruh armada seperti angkot atau ojek-ojek lokal akan digitalisasi agar jadwal dan lokasinya terpantau secara real time, sehingga mobilitas warga benar-benar dimulai dari depan pintu rumah. Penetapan tarif flat misal Rp5.000 akan disubsidi penuh dari dana pengalihan BBM untuk menjamin biaya mobilitas tidak melebihi 5% dari pendapatan masyarakat miskin. Untuk yang ketiga, ekonomi mobilitas rural dan penyangga. Untuk wilayah rural dan daerah terpencil yang belum memiliki rel kereta, anggaran akan diprioritaskan pada pengadaan armada bus perintis dan perbaikan infrastruktur jalan pendukung. Pemerintah akan memberikan subsidi operasional kepada penyedia jasa transportasi lokal di daerah-daerah agar mereka tetap bisa beroperasi dengan harga terjangkau meskipun kepadatan penumpang rendah.
membangun simpul integrasi di wilayah penyangga agar pekerja dari daerah rural memiliki akses cepat dan murah menuju pusat ekonomi tanpa harus memiliki kendaraan pribadi. Sebagai tambahan analisis yang lebih mendalam untuk memperjelas urgensi kebijakan ini, kita harus melihat aspek kedaulatan ekonomi dan kesehatan yang sering diabaikan. Dengan menghapus subsidi BBM, kita tidak hanya menyelamatkan anggaran dari volatilitas harga minyak di dunia yang tidak terkendali, tetapi kita sedang secara sadar menghentikan subsidi terhadap emisi racun yang selama ini mencekik paru-paru anak cucu kita dan membebani sistem kesehatan nasional secara struktural. Yang pertama, analisis teknis efisiensi energi dan terima kasih. Yang terhormat Majelis Juri dan seluruh peserta debat, saya berdiri sebagai pembicara kedua dari tim Opening Opposition untuk kembali menegaskan penolakan kami terhadap mosi ini. Pembicara pertama kami telah menunjukkan bahwa penghapusan subsidi BBM secara total adalah kebijakan yang terlalu drastis, tidak sensitif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat, serta berisiko besar bagi kelompok rentan di tengah ketergantungan nasional terhadap BBM. Langsung saja saya akan menanggapi sanggahan pada tim pemerintah dan memperluas kasus oposisi dan menjelaskan mengapa posisi kami lebih menjawab pertanyaan utama sih. Jika menghapus subsidi BBM secara total dan mengalihkan seluruh anggarannya ke transportasi publik merupakan adalah kebijakan yang adil, efektif, dan realistis untuk kondisi Indonesia saat ini. Jawaban kami dari tim oposisi konsisten dan tidak. Langsung saja saya memberikan sanggahan pada tim pemerintah. Yang pertama yaitu argumen satu pada yaitu subsidi BBM 80% dinikmati kelas menengah ke atas. Kami mengerti bahwa subsidi BBM saat ini tidak tepat sasaran, namun kami menolak kesimpulan bahwa solusi satu-satunya adalah penghapusan total. Masalah kebijakan publik bukan hanya siapa yang diuntungkan, tapi juga siapa yang akan paling dirugikan. Penghapusan subsidi BBM secara total akan langsung menaikkan harga BBM dan dampaknya bersifat langsung, cepat, dan regresif. Kelompok seperti nelayan, petani, kurir, pekerja informal tidak menikmati subsidi sebagai kemewahan, melainkan sebagai alat bertahan hidup. Mereka tidak punya pilihan MRT, KRL, atau bus listrik seperti yang digambarkan Jadi, ketidakadilan tidak diperbaiki dengan menghapus subsidi, tetapi dengan menyasar ulang subsidi tersebut. Yang kedua, menyatakan penghapusan subsidi sebagai keadilan sosial. Yang kedua, menyatakan bahwa transportasi publik akan menjadi great equalizer. Kami nilai klaim ini terlalu idealis dan historis. Transportasi publik di Indonesia belum merata secara geografis. Bahkan di banyak kota tingkat 2 dan 3, angkutan umum tidak layak, tidak terjadwal, dan tidak terintegrasi. Berargumen seolah negara sudah memiliki infrastruktur yang siap pakai, padahal kenyataannya daerah pedesaan dan tidak memiliki transportasi publik massal. Mobilisasi ekonomi di wilayah tersebut sepenuhnya bergantung pada BBM. Maka lari menjadi penyamaan derajat sebaiknya justru menciptakan ketimpangan mobilitas baru antara masyarakat kota dan non-kota. Selanjutnya yaitu argumen 3 dari yaitu dampak ekonomi dan harga akan terkompensasi oleh subsidi operasional. Argumen ini terlalu optimisasi dan tidak realistis. Kenaikan harga BBM langsung berdampak ke seluruh rantai ekonomi, misal pangan, UMKM hingga jasa informal. Sementara manfaat transportasi publik bisa jangka menengah dan panjang dan tidak instan. Perubahan perilaku komunitas tidak bisa dipaksakan hanya dengan kebijakan fiskal. Tanpa kepercayaan publik dan kesiapan sistem, kebijakan ini justru berisiko menciptakan ketidakstabilan sosial dan penolakan massal. Kebijakan publik yang baik bukan hanya benar di atas kertas, tapi juga dijalankan tanpa menghancurkan daya beli rakyat. Selanjutnya saya memberikan penguatan dan pengembangan kasus tim oposisi dari tim kami. Yang pertama yaitu transportasi publik tidak bisa menggantikan semua fungsi BBM. Transportasi publik memang penting, tetapi tidak universal. Ini tidak dapat menggantikan mobilitas fleksibel untuk para nelayan yang menuju pelabuhan kecil, petani kelahan, distribusi lokal skala mikro, serta wilayah dengan profil sulit. Mosi ini menceritakan realitas mobilitas Indonesia dan kompleks dan majemuk.
Selanjutnya, selanjutnya saya menambahkan bahwa alternatif oposisi yang lebih adil dan realistis. Kami dari tim oposisi menawarkan jalan tengah yang manusiawi. Yang pertama yaitu subsidi BBM tepat sasaran, bukan dihapus total. Yang kedua yaitu pengalihan anggaran secara bertahap dan bukan sekaligus. Yang ketiga, transportasi publik dibangun dan dibuktikan dulu, baru subsidi dikurangi. Yang terhormat Majelis Juri, transportasi publik tujuannya mulia, namun keadilan sosial tidak boleh dicapai dengan cara mengorbankan rakyat yang belum siap. Menghapus subsidi BBM secara total bukan solusi transformatif, melainkan kebijakan tergesa-gesa yang mengabaikan realitas sosial dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, demi stabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, kami dari tim oposisi dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Jika Oke fokus pada infrastruktur dan keadilan sosial secara umum, maka kami dari Closing Government akan membawa debat ini ke arah yang lebih mendasar, yaitu ketahanan fiskal jangka panjang dan redesain ekonomi urban rural. Kami akan membuktikan bahwa subsidi BBM bukan hanya tidak adil secara distribusi, tapi juga merupakan bom waktu ekonomi yang menghambat inovasi transportasi di tingkat akar rumput. Dewan Juri yang terhormat, mari kita luruskan arah perdebatan ini. Sejak awal, tim oposisi terjebak dalam narasi ketakutan terhadap perubahan, seolah-olah rakyat kecil akan runtuh jika subsidi BBM dihapus. Padahal, mempertahankan subsidi BBM justru merupakan bentuk menabung masalah di masa depan. Kami dari tim CG hadir bukan sekedar untuk memindahkan anggaran, tetapi untuk menunjukkan bahwa mosi ini adalah upaya untuk menyelamatkan kedaulatan fiskal negara dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih efisien. Sesuatu yang belum dijawab oleh OG maupun dianggap secara serius oleh oposisi. Sanggahan dari tim Closing Government yaitu yang pertama mengenai klaim hukum kolektif bagi kelompok rentan. Oposisi menyebut bahwa penghapusan subsidi BBM akan merugikan ojek online dan nelayan. Namun mereka gagal melihat dampak jangka panjang dari BBM murah itu sendiri. Harga BBM yang rendah mendorong penggunaan kendaraan pribadi secara masif yang pada akhirnya meningkatkan polusi udara. Dampaknya akan membuat biaya kesehatan naik, angka penyakit pernapasan meningkat, dan produktivitas masyarakat menurun. Oposisi menawarkan solusi berupa subsidi tepat sasaran. Faktanya skema ini sudah bertahun-tahun dicoba dan selalu bermasalah karena kesalahan sasaran. Baik orang mampu yang ikut menikmati subsidi maupun kelompok rentan yang justru terlewat. Menghapus subsidi secara total dan mengalihkannya ke layanan publik adalah satu-satunya cara memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan semua orang. Bukan dalam bentuk bensin murah yang mudah disalahgunakan, tapi dalam bentuk fasilitas nyata yang bisa diakses bersama. Yang kedua, mengenai ketimpangan geografis. Oposisi berargumen bahwa daerah terpencil akan semakin terisolasi tanpa subsidi BBM. Logika ini justru berbalik. Selama ini, anggaran negara habis untuk mensubsidi konsumsi BBM di kota-kota besar, sehingga pemerintah tidak pernah memiliki cukup ruang fiskal untuk membangun transportasi perintis di daerah. Kami menawarkan solusi dengan membangun akses, bukan memaksa masyarakat desa membeli BBM mahal untuk melewati jalan yang rusak dan tidak layak. Dengan mengalihkan subsidi ke transportasi publik dan infrastruktur dasar, justru daerah terpencil yang selama ini terabaikan akan mendapatkan prioritas pembangunan. Argumen dari tim kami yaitu yang pertama adalah efisiensi logistik dan penurunan biaya hidup secara struktural. Kami membawa poin tentang ekonomi skala. Saat ini UMKM sangat rentan karena biaya logistik mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Setiap konflik global langsung berdampak pada ongkos angkut dan harga barang di dalam negeri. Dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM sepenuhnya ke transportasi publik berbasis listrik atau energi terbarukan, kita sedang melakukan decoupling, yaitu memutus ketergantungan ekonomi nasional dari harga minyak global. Artinya apa? Artinya adalah biaya transportasi barang dan orang menjadi lebih stabil karena tidak lagi dibutuhkan oleh geopolitik internasional. Inilah bentuk perlindungan nyata bagi kelompok rentan yang diinginkan oposisi, tapi dengan cara yang jauh lebih berkelanjutan.
Yang kedua yaitu inovasi transportasi terus sebagai lapangan kerja. Oke, sudah membahas integrasi transportasi, tetapi kami akan memperluasnya. Pengalihan anggaran ini dapat digunakan untuk mendigitalisasi transportasi lokal seperti angkot dan ojek agar terintegrasi ke dalam sistem transportasi nasional. Dengan skema ini, para pengemudi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pasar informal, tetapi mendapatkan kepastian pendapatan melalui subsidi operasional atau sistem penggajian. Mosi ini tidak membunuh mata pencaharian ojek online, melainkan mengubah pekerja informal yang rentan menjadi bagian dari layanan publik yang lebih bermartabat dan stabil. Yang ketiga yaitu kesehatan sebagai modal manusia. Kita perlu berani membahas biaya tersembunyi di sektor kesehatan. Polusi udara akibat kendaraan pribadi di kota-kota besar terbukti menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak. Ini berarti menurunkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Menghapus subsidi BBM adalah salah satu intervensi kesehatan publik terbesar yang bisa dilakukan oleh negara. Uang yang sebelumnya habis untuk subsidi dan klaim BPJS akibat penyakit pernapasan dapat dialihkan untuk memperkuat sistem transportasi publik yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, oposisi ingin kita tetap berjalan di tempat dengan memberikan obat penenang berupa subsidi BBM yang tampak menolong hari ini, tetapi merusak untuk masa depan. Kami, dari tim penutup pemerintah CG, memilih langkah yang lebih berani, perubahan yang mungkin terasa berat di awal, tetapi menyembuhkan secara menyeluruh. Dengan mengalihkan subsidi BBM ke transportasi publik, kita tidak sekadar mengubah angka di APBN, tetapi membangun sistem ekonomi yang lebih efisien, masyarakat yang lebih sehat, dan negara yang lebih mandiri dari ketergantungan energi fosil. Atas dasar inilah kami dengan tegas dan bangga mendukung mosi ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya berdiri sebagai pembicara pertama dari Closing Opposition untuk menegaskan penolakan kami terhadap mosi Dewan ini akan menghapus subsidi BBM dan mengalihkan seluruh anggarannya untuk transportasi publik. Peran saya hari ini ada 3. Yang pertama, memberikan identitas baru, Closing Opposition, kemudian membantah argumen baru dari Closing Government, serta menyampaikan eksistensi besar yang belum dibahas oleh tim sebelumnya. Opening Opposition telah menjelaskan bahwa penghapusan subsidi BBM bersifat tidak adil dan menghukum kelompok rentan. Kami dari Closing Opposition membawa perspektif tambahan yang krusial. Subsidi BBM bukan sekedar kebijakan ekonomi, melainkan jaring penyangga mobilitas dalam sistem sosial yang belum siap bertransformasi. Di negara dengan ketimpangan wilayah tinggi dan ketergantungan besar pada sektor informal, subsidi BBM memungkinkan masyarakat tetap bekerja, berdagang, dan bertahan hidup. Masalah utama mosi ini bukan apakah transportasi publik itu penting, melainkan apa yang terjadi ketika negara mencabut satu-satunya alat mobilitas yang masih berfungsi sebelum mengganti dengan hal yang benar-benar siap. Di titik inilah mosi ini menjadi berbahaya. Berikutnya, kami akan memberikan beberapa sanggahan terhadap closing government. Yang pertama, sanggahan atas klaim kedaulatan fiskal dan efisiensi jangka panjang. Closing government menyatakan bahwa subsidi BBM adalah bom waktu dan juga penghapusan akan menyelamatkan APBN. Masalahnya, argumen ini mengabaikan biaya sosial jangka pendek yang justru dapat merusak stabilitas fiskal itu sendiri. Ketika subsidi BBM dihapus, harga BBM naik cepat, inflasi kemudian melonjak, dan daya beli turun sebelum transportasi publik mampu menggantikan kebutuhan mobilitas. Akibatnya, negara tetap harus mengeluarkan anggaran besar dalam bentuk bansos dan juga penanganan gejala sosial. Artinya, CG tidak menghilangkan beban fiskal, mereka hanya memindahkan ke sektor sosial. Kemudian yang kedua, sanggahan atas klaim perlindungan kelompok rentan. CG mengklaim bahwa BBM murah justru merugikan rakyat kecil. Namun, bagi nelayan, petani, kemudian kurir, ojek online, dan pekerja lapangan, BBM bukan pilihan gaya hidup, melainkan alat produksi langsung. Transportasi publik yang bahkan terintegrasi tidak menghasilkan fungsi ini. Tidak menggantikan fungsi ini. Bus dan kereta tidak mengantar nelayan ke laut atau petani ke sawah. Menghapus subsidi BBM berarti menaikkan biaya kerja hari ini, menurunkan pendapatan hari ini, dan meningkatkan resiko kemiskinan hari ini. Kemudian yang ketiga,
Sanggana atas klaim integrasi pekerja formal. CG berargumen bahwa ojek dan angkutan lokal akan digitalisasi dan diserap ke sistem publik. Ini adalah asumsi kebijakan yang spekulatif. Tidak ada jaminan semua pekerja informal akan terserap, pendapatan mereka stabil, atau sistem penggajian nasional dapat berjalan tanpa kebocoran. Yang pasti terjadi hanyalah satu hal, BBM sekarang mahal, sementara integrasi masih berupa janji. Kemudian, eksistensi closing opposition kami tentang ketahanan mobilitas nasional. Berikutnya adalah kontribusi baru kami. Yang pertama, subsidi BBM sebagai peredam guncangan ekonomi. Dalam sistem ekonomi yang rapuh ini, subsidi BBM berfungsi sebagai shock absorber. Saat terjadi krisis global, bencana, atau pelemahan ekonomi, subsidi BBM memungkinkan masyarakat tetap bergerak dan bekerja. Menghapusnya berarti negara mencabut alat stabilisasi sosial, kemudian mencabutnya sebelum mengganti dengan hal yang sudah siap. Kemudian transportasi publik bukan pengganti langsung BBM. Transportasi publik bersifat komplementer dan bukan substitutif. Ia efektif untuk mobilitas rutin dan wilayah padat, tetapi BBM menopang mobilitas fleksibel, ekonomi informal, dan juga wilayah non-grid transportasi. Menghapus BBM sebelum sistem melengkap berarti menciptakan kekosongan mobilitas bagi jutaan orang. Kemudian yang terakhir, risiko kehilangan kepercayaan publik. Kebijakan yang menaikkan biaya hidup tanpa alternatif nyata akan diperspektifkan sebagai pengorbanan rakyat demi proyek elit perkotaan. Alih-alih mempercepat transisi, kebijakan ini justru memicu resistensi sosial dan delegitimasi agenda transportasi publik itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi ini karena 3 alasan utama. Penghapusan subsidi BBM menciptakan kekosongan mobilitas yang belum bisa diisi transportasi publik. Kemudian kelompok rentan menanggung dampak langsung, sementara manfaat kebijakan bersifat jangka panjang dan tidak merata. Kemudian terakhir, transportasi yang adil harus membangun sistem terlebih dahulu, bukan mengorbankan rakyat lebih dahulu. Perubahan sejati bukan soal keberanian menghapus, tetapi tanggung jawab melindungi mereka yang paling bertanggung pada negara. Atas dasar itu, sebagai closing opposition, kami dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim pemerintah serta rekan-rekan dari tim oposisi yang saya hargai. Saya berdiri di sini sebagai pembicara kedua dari tim penuntut pemerintah untuk menyatukan benang merah perdebatan kita hari ini. Perdebatan ini bukan sekedar pertempuran angka di atas kertas APBN, melainkan pertempuran antara stagnasi masa lalu melawan transformasi masa depan. Pihak oposisi, baik opening maupun closing, terus-terusan membangun narasi ketakutan dengan menggunakan rakyat kecil sebagai perisai untuk mempertahankan kebijakan yang secara sistemik justru memiskinkan mereka. Pihak penuntut pemerintah hadir untuk membuktikan bahwa mosi ini adalah jalan keluar dari lingkaran setan ketergantungan BBM. Pertama, mengenai inovasi transportasi mikro sebagai formalisasi ekonomi. Pihak oposisi yaitu OO dan CO sangat khawatir akan nasib ojek online dan juga supir angkot. Namun, mereka gagal melihat bahwa dalam status quo, para pekerja ini adalah kelompok yang paling rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Pembicara 1CG telah menjelaskan bahwa pengalihan subsidi ini akan digunakan untuk digitalisasi dan juga integrasi sektor informal. Dewan Juri, jangan terjebak dalam pikiran bahwa transportasi publik hanya soal bus besar ataupun kereta. Kami dari pihak CG akan merangkul ojek dan juga angkot sebagai bagian dari transportasi publik. Ini artinya, kami mengangkat derajat mereka dari pekerja yang nasibnya selalu terombang-ambing oleh harga bensin menjadi mitra strategis pemerintah. Melalui subsidi operasional langsung, negara hadir memberikan jaminan penghasilan yang stabil. Kita memberikan mereka keamanan kerja, bukan sekedar bantuan bensin yang manfaatnya habis dikonsumsi tanpa menjadi aset kesejahteraan jangka panjang. Kedua, mengenai stabilitas biaya hidup jangka panjang. Selama mobilitas masyarakat bergantung pada BBM subsidi, maka setiap kali harga BBM melonjak, APBN kita akan terus terkuras habis hanya untuk menambal harga BBM. Dampaknya, anggaran untuk pendidikan hingga kesehatan seringkali harus dikorbankan. Jadi, ini adalah perlindungan yang semu. Dengan mengalihkan subsidi BBM ke transportasi publik, kita sedang membangun sistem biaya hidup yang stabil. Artinya, meskipun harga BBM naik, masyarakat tidak akan tercekik inflasi karena biaya transportasi harian mereka sudah dipastikan murah dan juga dikelola oleh negara. Inilah perlindungan rakyat yang sesungguhnya, memastikan bahwa akses masyarakat untuk bekerja dan juga sekolah tidak lagi terombang-ambing oleh harga BBM yang tidak bisa kita kontrol. Kemudian saya akan bicara tentang ketidakadilan moral dalam status quo. Oposisi terus menggunakan narasi rakyat kecil.
Namun secara moral, secara tidak adil jika pajak yang dipungut dari seluruh rakyat termasuk warga miskin ekstrim digunakan untuk menyubsidi kelompok masyarakat yang mampu memiliki kendaraan. Kelompok paling rentan seperti difabel, lansia, dan juga warga miskin ekstrim seringkali tidak merasakan manfaat subsidi BBM karena mereka tidak memiliki kendaraan. Selama ini, mereka dipaksa mensubsidi mobilitas orang yang lebih mampu dari mereka. Pengalihan anggaran ini ke transportasi publik adalah instrumen keadilan sosial yang inklusif, di mana hak mobilitas diberikan kepada semua orang tanpa memandang kepemilikan aset. Kita harus jujur bahwa menyubsidi BBM sama saja dengan menyubsidi kemacetan. Seperti yang kita ketahui bersama, semakin murah biaya menggunakan kendaraan pribadi, semakin banyak orang memenuhi jalan raya. Hasilnya, ruang jalan yang terbatas akan selalu penuh. Menghapus subsidi BBM bukan berarti menyiksa rakyat, melainkan memindahkan hak rakyat dari hak membakar bensin menjadi hak untuk berpindah dengan mudah. Kemudian saya juga akan menyampaikan sanggahan. Sanggahan pertama yaitu terhadap pihak CO, yaitu pihak CO mencoba membawa argumen baru bahwa subsidi BBM adalah shock absorber. Ini adalah sesat logika yang fatal. Subsidi BBM bukan peredam, melainkan parasit. Ketika harga minyak dunia naik, subsidi ini membengkak dan memakan porsi anggaran pendidikan serta kesehatan. Ini bukan meredam, ini adalah pengorbanan masa depan. Mengenai klaim mereka bahwa ini adalah proyek elit perkotaan, saya tegaskan, justru subsidi BBM lah proyek elit. 80% subsidi dinikmati pemilik mobil pribadi. Transportasi publik adalah grid equalizer yang memberikan fasilitas kelas 1 kepada masyarakat menengah ke bawah dengan harga flat yang sangat murah. CO juga berargumen bahwa akan ada kekosongan mobilitas. Ini adalah ketakutan yang tidak berdasar. Dana pengalihan subsidi ini justru digunakan untuk insentif masa transisi. Kita tidak menghapus subsidi hari ini dan membangun bus tahun depan. Kita menggunakan dana tersebut untuk mensubsidi operasionalisasi ojek dan juga mempercepat pengadaan armada secara masif. CO ingin menunggu transportasi publik sempurna baru subsidi dihapus. Itu tidak akan pernah terjadi, karena uangnya selalu habis dibakar untuk bensin. Kita butuh pemutusan rantai subsidi untuk memulai pembangunan. Kemudian, OO mengkhawatirkan masyarakat pelosok. Namun kenyataannya di pelosok, harga BBM seringkali jauh lebih mahal karena masalah distribusi. Sementara transportasi publik tidak ada karena anggarannya habis untuk subsidi di kota besar. Dengan mekanisme dana transformasi mobilitas nasional yang kami bawa, daerah rural justru menjadi prioritas pembangunan infrastruktur perintis agar mereka tidak perlu lagi memiliki motor pribadi hanya untuk bisa bekerja. OO juga terjebak dalam narasi inflasi. Harga pangan naik saat ini justru karena logistik kita tidak efisien. Truk pengangkut sayur terjebak kemacetan yang disebabkan oleh mobil-mobil pribadi yang disubsidi bensinnya oleh negara. Dengan memindahkan subsidi ke infrastruktur logistik dan juga transportasi massal, kita menurunkan biaya variabel transportasi secara permanen. Inflasi dari kenaikan BBM hanya terjadi sekali, tapi efisiensi transportasi publik akan menurunkan harga barang selamanya. Kemudian, kami memang sepakat dengan pihak OO, namun posisi mereka ini terlalu jangkau. Mereka fokus pada pembangunan fisik, sementara kami di pihak CG menjawab masalah sosial dan juga keberlanjutan ekonomi. Kami menjelaskan bagaimana transisi ini secara psikologis dan juga ekonomi dapat diterima melalui integrasi sektor informal, melalui yang diabaikan oleh OG. Di sini, argumen CG lebih kuat dalam perdebatan karena kami fokus pada manusia. Kami memberikan jaminan bagi supir dan juga memastikan transisi ini tidak meninggalkan siapapun di belakang. Kami memberikan solusi manusiawi, bukan sekedar solusi teknis. Dewan Juri yang terhormat, mosi hari ini bukan tentang pilihan untuk menyiksa rakyat, melainkan keberanian untuk memerdekakan rakyat dari ketergantungan semu. Pihak oposisi ingin kita terus membakar masa depan kita di jalan raya melalui subsidi yang salah sasaran dan merusak lingkungan. Namun, kami dari pihak CG memilih langkah yang lebih adil. Kami mengembalikan pajak rakyat bukan dalam bentuk bensin yang habis sekali pakai, melainkan dalam bentuk martabat mobilitas yang bisa dinikmati oleh semua orang, termasuk para lansia, difabel, dan juga mereka yang selama ini terpinggirkan. Jangan biarkan ketakutan akan perubahan menghentikan kemajuan. Kami tidak hanya menawarkan kebijakan anggaran, kami menawarkan peradaban yang lebih sehat dan juga berkeadilan. Maka dari itu, Walsim Government sangat bangga mendukung mosi ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya berdiri di sini sebagai pembicara kedua dari tim Closing Opposition untuk menutup perdebatan ini dengan menegaskan bahwa mosi Dewan ini akan menghapus subsidi BBM dan mengalihkan seluruh anggarannya untuk transportasi publik merupakan kebijakan yang tergesa-gesa, berisiko tinggi dan belum mampu untuk menjawab realitas kehidupan masyarakat saat ini.
Sejak awal, penolakan kami terhadap mosi ini bukan karena menolak transportasi publik, melainkan karena negara diminta untuk mencabut sarana mobilitas yang paling mendasar sebelum alternatif yang layak benar-benar disiapkan dan dapat diakses secara merata. Pertama, kami akan menanggapi apa yang dibicarakan oleh tim OK. Tim OK membingkai subsidi sebagai ekonomi bakar uang dan mengklaim bahwasanya pengalihan subsidi akan otomatis menciptakan keadilan dan juga efisiensi. Tetapi masalahnya, argumen tersebut telah mengabaikan fungsi nyata dalam kehidupan saat ini, yang dimana fungsi utama dari subsidi BBM sendiri saat ini itu adalah untuk menjaga agar biaya hidup tidak melonjak dengan drastis. Ketika subsidi dicabut tanpa alternatif yang matang, dampaknya itu akan terasa langsung pada tingkat pendapatan dan juga aktivitas ekonomi masyarakat. Kedua, tim OK pembicara kedua itu juga menekankan akan manfaat lingkungan dan kesehatan dalam jangka panjang. Tim kami tidak menyangkal pentingnya isu tersebut, namun kebijakan publik harus dinilai dari siapa yang menanggung beban transisi. Dalam hal ini, masyarakat berpenghasilan rendah akan dipaksa menanggung kenaikan biaya hidup sekarang. Sementara manfaat yang dijanjikan itu bersifat jangka panjang dan belum tentu dapat mereka nikmati secara langsung. Hal ini menciptakan ketidakadilan waktu di mana kelompok rentan membayar harga paling mahal di tahap awal. Ketiga, menanggapi argumen pembicara satu dari tim CG yang membingkai subsidi BBM sebagai bom waktu ekonomi dan mengklaim penghapusannya sebagai solusi struktural. Namun argumen tersebut keliru karena hanya melihat stabilitas APBN tanpa mempertimbangkan stabilitas hidup masyarakat. Dalam kondisi saat ini, subsidi BBM itu masih berperan sebagai penahan lonjakan biaya hidup dan juga biaya kerja. Khususnya ketika transportasi publik itu belum mampu menjadi alternatif yang nyata. Mencabut subsidi sebelum adanya sistem pengganti yang siap justru akan mengalihkan tekanan dan juga tekanan dari negara kepada rakyat melalui kenaikan harga, penurunan daya beli dan juga ketidakstabilan ekonomi, terutama bagi pekerja sektor informal. Selain itu, asumsi bahwa penghapusan subsidi BBM itu akan serta-merta menekan polusi juga merupakan argumen yang tidak tepat. Karena kebutuhan masyarakat saat ini untuk tetap bermobilitas itu tidak akan hilang. Yang berubah hanyalah beban biaya yang harus mereka tanggung. Keempat, kami juga akan menanggapi argumen dari pembicara dua dari tim CG yang membangun narasi seolah integritas ojek dan juga angkot ke dalam sistem transportasi publik itu akan berjalan mulus dan memberikan jaminan penghasilan. Padahal hal ini hanyalah asumsi kebijakan tanpa kepastian implementasi. Tidak ada jaminan bahwa seluruh pekerja akan terserah memperoleh pendapatan yang stabil atau terlindungi dari potensi kebocoran dan keterlambatan subsidi. Sementara dampak penghapusan subsidi BBM sendiri akan dirasakan secara langsung. Klaim bahwa inflasi hanya bersifat sementara juga mengabaikan risiko besar pada masa transisi. Ketika UMKM dan rumah tangga berpenghasilan rendah belum tentu mampu bertahan hingga manfaat jangka panjang tercapai. Dewan juri yang terhormat, kami ingin menegaskan bahwa tim kami menawarkan posisi yang lebih utuh dibandingkan tim opening opposition. Jika opening opposition menyoroti dampak kenaikan harga dan ketimbangan wilayah, maka kami, tim CO, melangkah lebih jauh dengan menunjukkan dampak struktural dari mosi ini terhadap sistem mobilitas nasional. Pembicara pertama tim kami telah menekankan bahwa subsidi BBM saat ini berfungsi sebagai penyangga mobilitas nasional. Saya ingin menegaskan kembali poin tersebut. Bagi nelayan, petani kecil, kurir, dan juga pengemudi ojek, BBM bukan hanya sekedar konsumsi, melainkan alat produksi utama. Transportasi publik, baik apapun integritasnya, itu tidak akan mampu menggantikan kebutuhan mobilitas yang bersifat fleksibel dan berbasis pekerjaan lapangan. Penghapusan subsidi BBM secara langsung berarti meningkatkan biaya kerja, menurunkan pendapatan dan memperbesar resiko kemiskinan dalam waktu singkat. Transisi semacam ini tidak dapat disebut sebagai kebijakan yang adil. Sebagai penguat atas argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tim kami ingin menambahkan satu poin penting, yaitu bahwa persoalan utama dalam mosi ini terletak pada cara beban perubahan sepenuhnya dialihkan kepada masyarakat. Kebijakan penghapusan subsidi BBM secara implisit mengasumsikan bahwa rakyat memiliki kemampuan ekonomi dan fleksibilitas sosial untuk menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan pola mobilitas yang ada. Asumsi ini tidak mencerminkan kondisi mayoritas masyarakat, khususnya mereka yang tergantung pada pendapatan harian dan juga sektor informal. Ketika subsidi BBM dicabut, kebutuhan masyarakat untuk tetap bergerak tidak serta-merta hilang, namun kemampuan mereka untuk membiayai mobilitas justru akan menurun, sehingga akan muncul ruang kosong dalam masa transisi antara kebutuhan hidup
dan kebijakan negara. Kekosongan ini memperkuat posisi bahwa subsidi BBM selama ini itu berfungsi sebagai penyangga mobilitas, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh pembicara pertama dari tim kami. Tanpa penyangga tersebut, tekanan ekonomi akan meluas, tidak hanya pada individu saja, tetapi juga pada produktivitas, distribusi barang, dan juga keberlangsungan ekonomi lokal. Selain itu, transportasi publik yang belum matang belum mampu mengisi celah tersebut karena dirancang untuk mobilitas rutin di wilayah padat, bukan untuk kebutuhan kerja yang fleksibel dan juga tersebar. Ketika masyarakat dipaksa menanggung risiko adaptasi tanpa perlindungan memadai, kebijakan ini berpotensi untuk mengikis kepercayaan publik terhadap agenda transisi itu sendiri. Transformasi yang adil seharusnya memastikan bahwa kelompok paling rentan itu tidak akan menjadi pihak yang pertama kali menanggung dampak dari perubahan tersebut, sebelum sistem pengganti itu benar-benar siap dan dapat diandalkan. Dewan juri yang terhormat, pada akhirnya perdebatan ini bukan tentang menolak kemajuan, melainkan tentang menentukan urutan perubahan yang paling adil. Tim pemerintah berbicara mengenai masa depan yang ideal, sementara kami berbicara tentang kenyataan yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Kami telah membuktikan bahwa penghapusan subsidi BBM tanpa kesiapan transportasi publik itu akan menimbulkan kekosongan mobilitas, memperbesar beban adaptasi bagi kelompok rentan, serta berpotensi mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi. Dalam situasi yang belum siap bertransformasi, subsidi BBM masih sangat berperan penting sebagai penopang mobilitas dan juga penahan guncangan bagi kehidupan masyarakat. Perubahan yang bertanggung jawab tidak diukur dari seberapa cepat subsidi itu dicabut, melainkan dari sejauh mana negara dapat hadir untuk melindungi rakyatnya selama proses transisi berlangsung. Atas dari pertimbangan tersebut, terima kasih.